kawula badhe nonton utawi nerangaken babagan tentang mengenal Allah, tentang aswaja, tentang ketauhidan, yang mana kula lan panjenengan sedaya sering kali mendengarkan tentang rukun iman, rukun Islam. Itu hanya suatu wacana atau pengetahuan dan pengertian tentang adanya keimanan dan keislaman kula panjenengan sedaya. Kawula secara pribadi boten waleh-waleh anggenipun ngaos, anggenipun maringi pengetahuan nyumutaken dumateng diri kula piyambak lan mugi saged dumateng para jamaah lan warga kula lan warga jamaah sedaya. Amin. Ingkang dipun maksud tauhid utawi aswaja, pengetahuan akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah segala macam perkawis ingkang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Wonten pengertian Islam menika pengakuan dengan lisan serta membenarkan dengan kesaksian dengan sepenuh hati bahwa semua ajaran Nabi Muhammad SAW adalah hak dan benar. Adapun berbagai hal yang telah kita pelajari seperti halnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hal yang paling hakiki untuk kita teladani, saya berucap dan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya berucap dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Itu yang benar. Karena ada kalimat hak, bukan hanya bersaksi tapi ikut mengucapkan. Umumipun saya bersaksi dan saya bersaksi, tidak ada saya mengucap. Sedangkan hal yang paling kita kenal, kita ketahui dan kita pelajari, tiap-tiap muslim, orang umat Islam itu pasti tahu rukun iman dan pasti tahu rukun Islam. Rukun iman yaitu ada 6 item. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar Allah. Hanya sebatas pengetahuan kata, hanya sebatas mendengar kalimat. Sedangkan iman itu harus yakin. Orang yakin itu harus paham, bukan hanya mengerti, bukan hanya bersaksi, tapi memahami. Contoh, iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya seperti apa kira-kira? Apakah hanya yakin kepada Allah? Cuma itu benar. Tapi kebenaran harus ada perwujudan. Beriktikad meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat. Itu paling penting. Zat yang memiliki sifat-sifat sempurna.
dan disucikan dari segala macam sifat-sifat kurang. Secara terperinci sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala wonten 20. Penting untuk kita paham. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20. Berarti 40. Sifat jaiz bagi Allah itu 1. Saya yakin panjenengan sedaya pernah mendengar kata demi kata, kalimat demi kalimat tentang adanya iman kepada Allah. Apa wae to sifat wajibnya Allah kuwi. Itu yang sering kita tidak memahami. Seringkali kita mewujudkan suatu kehidupan dua panjenengan iku mung krana awak dhewe, iku mung krana wong kae, iku mung krana tingkahe. Sebetulnya itu benar secara syariat, tetapi kebalikan semua itu bertauhid, yaitu tentang Islamiyah panjenengan, tentang tekad panjenengan. Seperti halnya kalimat wujud tidak takok mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar alam qadiron muridan aliman. Wonten 20 hal itu sifat yang harus kita pahami. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah yaitu ada 20. Pertama Adam, kudus, fana, musawwatun bil hawadis, ibtiatun ini wajib, ta'alluq, ajwa, borohatun, jahlun, maulah, somamlah, unyun, hukmun, kulhu, ajizah, kulhu aruha, kulhu jahilah, kulhu mayutan, kulhu as-somun, kulhu akmal, kulhu at-tamu. Itu sifat mustahil Allah. Hal-hal yang demikian paling tidak kalau panjenengan itu harus tahu dulu mengenal Allah itu lewat sifat, bukan lewat budaya. Sedangkan sifat jaiz hanya 1, fi'lul mungkinat autar kuhu, artinya melakukan hal-hal yang mungkin utawa meninggalkannya. Maksudnya sifat-sifat yang harus kita pahami. Contoh kados sama itu artinya apa? Rungu. Allah maha rungu. Basor itu artinya apa? Ningali. Allah maha melihat. Alam itu artinya apa? Berfirman, yaitu Allah menuliskan dalam Al-Quran semua itu firman Allah yang bisa kita lihat, bisa kita nyatakan. Qauluhu
Qadirah. Apa maksudnya? Kuasa. Qadirah itu kuasa. Muridan itu berkehendak. Maka apapun yang kita lakukan di dunia, selama kita dititipi nyawa, karena nyawa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Anggere nyawa ini lho, ini mau. Dan nanti apapun yang kita lakukan di dunia, dari kita dilahirkan dari janin ibu sampai kita belajar, sampai kita balik, sampai kita belajar, sampai kita tua, sampai kita belajar, sampai kita meninggal, semuanya itu adalah kehendak Allah. Kita cuma satu kewajiban berikhtiar. Nek ora diikhtiari Allah, nek ora iso diikhtiari tekok, nek gak weruh diikhtiari delok ben weruh. Nah, hal-hal yang seperti ini contoh untuk menambah sesuatu ilmu. Iku ojo sampai yukuk sanat al-yuhubi, sanate kudu menungso, sanate kudu guru. Kebanyakan ilmu yang kita peroleh di zaman akhir itu dari media sosial. Tetapi hal yang kita yakini atau media biasanya tidak akan ada pengingat. Sampai saya belok burung ya wis, karena mahfis sudur ila sudur, bukan mahfis sudur ila sudur. Orang nang jodoh nang jodoh, mau nang gambar nang rupa. Bahasanya buku nang buku, tapi orang diulangi, orang dipalkene, orang disanatne. Kalau terusakan setelah mengenal kepada Allah, mengenal sifat-sifat Allah, sampai nang sifat janisi Allah, kita paling tidak pernah mendengar. Iman kepada malaikat. Oke. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Beliau merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu tunduk atas segala perintah dan menjauhi segala larangan. Para malaikat itu wajib diketahui karena wajib kita imani. Sopoae sing kudu berruwi sebagai tuntunan iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat Allah, dan harus tahu pekerjaan beliau. Tunggal Jibril, Mikael, Israfil, Roket, Atek, Mungkar, Nakir, Ridwan, Malik. Malaikat Jibril diciptakan Allah dari cahaya. Beliau diberi tugas oleh Allah menurunkan wahyu kepada seluruh nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat Mikael diberi tugas oleh Allah mengatur rezeki, baik itu rezeki yang bersifat makhluk berupa tumbuhan
maupun rezeki yang berupa hewan maupun rezeki yang berupa manusia. Itu semuanya yang mengurus malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israel. Israel itu diberi tugas satu, mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di bawah langit, baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Itu yang diberi mandat tugas adalah malaikat Israel. Malaikat Israel hanya satu, malaikat yang tidak pernah tersenyum, malaikat yang tidak pernah baik terhadap semua malaikat, hanya malaikat Israel. Karena tugasnya hanya satu, dan tugas itu diemban mulai diciptakan sampai nanti ila yaumil kiamat, hanya peniup trompet di akhir zaman dan di akhir dunia. Saat sini nek wis trompet sebel karo malaikat Israel, berarti lunas kita sebagai makhluk Allah dan semua makhluk Allah yang ada di dunia. Seterusnya yang harus kita imani adalah malaikat roket, mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Maka karena malaikat diciptakan dari cahaya dan selalu mengikuti kita semua, kita tidak akan lepas kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Jangan nganggep malaikat ini sibuk nyatet presiden kok, bupati enggak, bukan itu. Semua makhluk yang dilahirkan di dunia itu dijaga malaikat. Per makhluk itu Allah juga menciptakan malaikat per makhluk, terkecuali beberapa malaikat yang memang satu diciptakan, seperti malaikat Israel, malaikat Jibril, Mikail, itu cuma satu. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain gambarannya seperti itu, sebetulnya bukan satu. Malaikat Munkar, yaitu menanyai orang telah mati di alam kubur, dan Nakir menanyai orang yang telah meninggal atau mati di dalam kubur. Loh, antara malaikat roket atid, Munkar, Nakir, mengapa diciptakan dua? Karena keduanya akan bertugas sesuai dengan catatan malaikat roket, yang satu sesuai dengan catatan malaikat atid, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Seterusnya malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Allah menciptakan satu, yaitu menjaga pintu neraka dan menjaga pintu surga. Kalau malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Hal-hal yang remeh seperti ini yang sering kita lihat, yang sering kita dengar, dan sering kita membaca. Kalau tidak ada sana, mungkin tidak akan nyantol nanggone hati, tak nyantol nanggone Rasul, hanya seperti di TV.
kalau diterangkan minimal kita sudah nyantol mafis sudur ila sudur antara berdua dan berdua. Saya teruskan iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau membuat kitab-kitab suci yang diberikan kepada nabi-nabi Allah yang di dalamnya terkandung segala perintah dan larangannya, janji-janji serta semua ancaman-ancamannya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada 4. Itu termasuk rukun iman. Kudu apa wae kitab sing diciptakan Allah yang ditulis Allah tentang perintah dan larangan. 1 yaitu kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Siapakah yang diberi mandat oleh Allah tentang kitab Taurat? Allah menulis alam di dalam kitab Taurat, dipasrahnya diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah menulis lagi kitab Zabur, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah menciptakan lagi dan menulis kalam di dalam kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa al-Masih. Dan dari ketiga kitab itu disempurnakan jadi satu, yaitu Al-Quran, diberikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah diturunkan yang namanya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi kitab suci yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, karena di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang paling akhir, Nabi yang paling terakhir. Kitab suci Al-Quran juga merupakan kitab suci yang sempurna dari ketiga kitab yang ditulis oleh Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dirangkum semuanya ada dalam kitab Al-Quran. Ini iman kepada kitab Allah. Minimal dengan 1 kitab Al-Quran itu diturunkan pada siapa, itu persis hafal. Liane Yoro, Taurat, Zabur, Injil itu 3 yang bisa wae. Sekarang Anda sudah mendengar dan Anda sudah memahami. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur Daud, kitab Injil Nabi Isa al-Masih. Akan dipahami ya? Akan dipahami? Saya teruskan, setelah iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para Rasul Allah. Iman kepada para utusan Allah artinya mempunyai atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya sebagai perwujudan rahmat dan anugerah Allah kepada seluruh umat. Adapun tugas para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ngajak umat manusia berbuat baik lan menjauhi apa sing dilarang dening Allah
Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari tentang nilai-nilai keislaman dan keimanan demi kemaslahatan nang dunia sampai nang akhirat, serta mengangkat harkat martabat manusia. Gunane apa? Gunane juga derajat sing mulya di sisi Allah dan di sisi para nabi yang wajib dinilai, wajib diimani, lan wajib dimulyani. Kuwi ana selawe, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siji, yaitu Nabi Adam. Dia diciptakan, tidak dilahirkan. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Harun, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang harus kita pahami, bukan hanya kita ketahui, karena iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu wajib. Sing kata-kata niku mulai awal sing diciptane Allah karo sing akhir itu sing apal itu pertama Nabi Adam, terakhir Nabi Muhammad. Sedangkan yang di tengah-tengah ya sekedar mengerti biasa modal. Tapi hal ini coba dimanapun saged dipahami, saged dipelajari, saged dimengerti. Karena hal-hal yang menyangkut tentang keimanan itu adalah suatu keyakinan. Keimanan kula panjenengan sedaya menika iman yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah. Sedangkan ada pun sifat-sifat wajib mustahil bagi para rasul itu wonten papat. Mula nabi ini jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, kata para ulama Badul Arifin. Tapi yang wajib kita hafal dan kita pahami, kita ketahui itu hanya 25 nabi dan rasul. Adapun sifat wajib dan sifat mustahil bagi rasul ada 4, harus kita tahu. Apa wae sing diduweni para nabi tentang sifat. Satu yaitu sidik. Semua nabi diberikan Allah sifat sidik. Apa sih artinya sidik? Jujur. Mustahil bohong, mustahil azab. Itu sifatnya sing diberikan Allah kepada Rasul. Nek kula panjenengan iso nggak nglakoni jujur? Iso. Tapi dengan cara belajar dulu. Tanpa belajar orang nggak akan bisa jujur. Belajar apa? Antara bohong dan jujur. Bobote akeh endi apike, ora akeh endi eleke. Yang kedua, dengan sifat amanah.
Amanah ini artinya apa? Dipercaya. Nah, wis itu dipercaya berarti tidak khianat, tidak berselingkuh. Iku sifatnya para rasul. Sing bentuk tablet. Sifat tablet adalah menyampaikan, tidak akan mungkin beliau-beliau yang dititipkan Allah akan menyimpan, akan bersembunyi. Semua apa yang diketahui akan disampaikan kepada para umat. Tetapi umat yang paling berdakwah paling lama yaitu Nabi Nuh, tetapi gagal di dalam berdakwah. 900 tahun Nabi Nuh diberi kekuasaan oleh Allah memegang Rasul. Anak istrinya pun gagal diluruskan, gagal diimankan, gagal ditauhidkan kepada Allah. Maka kita sebagai umat Muhammad, kita harus berusaha jangan sampai gagal menata istri dan anak-anak kita. Yang wajib kita tuntun itu adalah istri kita. Suatu kewajiban untuk menuntun yaitu anak-anak kita. Dan jangan sampai istri tidak menghormati suami, istri tidak memuliakan suami, istri tidak menghormati suami. Jangan sampai laknatullah fil malaika. Yang keempat yaitu fatonah. Fatonah itu cerdas, pinter. Semua Rasul diberi Allah kelebihan cerdas, pinter, tidak akan meladus utawa dungu, tidak akan dia bodoh. Itulah sifat yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita ketahui. Sedangkan yang nomor 5 yaitu iman kepada hari akhir. Apa sih maksud iman kepada hari akhir ini? Banyak yang memaknai hanya hari kiamat dan banyak yang memaknai kematian. Secara aswaja, hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia nyata. Dan setelah semuanya berakhir, Allah akan membangunkan para menungso-menungso dari kuburnya, dari pesareannya, guna dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala akan mati. Opo mati, tidak ada yang hidup. Dan di alam kubur mereka akan ditanyai oleh malaikat Mungkar Nakir, barang siapa sing amale perbuatane api di alam kubur akan memperoleh nikmat. Giling-giling, sapa
sapa wae sing amale apik nang kubur oleh nikmat, ora oleh siksa. Bahkan cerita kitab Ihya Ulumuddin, orang yang mendapatkan nikmat kubur adalah orang-orang yang mati dengan syahid. Bahkan yang paling mudah adalah para pilihan Allah, yaitu para wali Allah, para kekasih Allah. Bahkan di situ diterangkan dia tidak akan mati, dia berpindah. Dan beliau itu bisa melihat kita dan bisa mendoakan kita di kala mana kita berziarah. Itu cerita dari kitab Ihya Ulumuddin. Saya teruskan, setelah datangnya hari kiamat, semua makhluk, segenap makhluk, kabeh makhluk akan dibangunkan dari alam kubur sebagaimana ketika masih nang dunya. Wong-wong kabeh kumpul di padang mahsyar guna menanti perhitungan atau hisab, atau nanti setelah dihitung, dimizan atau ditimbang, masing-masing makhluk menerima buku catatan amal. Hati-hati, catatan amal iki iso diterima karo tangan tengen nek pancen amalmu apik. Nek amalmu kurang apik iku ditampa karo tangan kiwa. Kurang apik nek ditampa karo geger. Sakwise amal dikasihkan semua, baru digiring nanggone jembatan sing dibentangne nang dhuwure neraka, yaiku Shiratal Mustaqim. Mula kula saged panjenengan ngemut-ngemut catatan amalmu mbok tampa karo apa? Tangan kanan, tangan kiri, atau geger. Setelah selesai semua dihisab, tiap manusia kudu melewati sirat, yaitu Shiratal Mustaqim, jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Mula wong-wong mukmin akan masuk surga dan orang kafir akan masuk neraka. Gitu sebagai kunci. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapiro kafirmu nek sampean roh ilmune kalimat thayyibah la ilaha illallah, sampai selamat. Banyak kitab dan para ulama yang menceritakan tentang itu dan menulis tentang itu. Mengapa kalimat mankola itu perintah? Maka ilmonono kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulai pusar bukan nonan bainal ainani, di tengah-tengahnya beripat loro yaitu nang baduk la ilaha dune nang ngisore susu tengen kan rong driji nyampe sak driji manggone lati batu nafsi. Illallah dorban kawiyah bandingan utawa gebuk nih nang seseh kiwa ngisore susu kan rong driji nyampe sak driji. Illallah kalimatnya dorban kawiyah, pukul sing bater sampai krasa detak ing dalem prindinge lati fatul qalbi. Nah teruskan, sing terakhir yaitu iman nang qada lan qadare Allah.
Hari akhir tak terangi kabeh orang mungkin kiamat, yaitu hari akhir tentang adanya Lauhil Mahfuz, tentang adanya mizan, tentang adanya surga dan neraka. Qadar dan qadar itu iman kepada qadar dan qadar artinya kula panjenengan sedaya mempercayai wajib bahwa seluruh perbuatan kula panjenengan sedaya, segala perkara sing ana kejadian nang dunya ini, baik yang bersifat umum maupun terperinci, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, perilaku kula panjenengan sedaya, tingkah kula panjenengan sedaya di dalam keluarga ataupun di luar keluarga, baik di dalam batin maupun di luar batin, semuanya adalah qada dan qadar Allah, semuanya karena Allah. Dan telah ditetapkan pada zaman ajali sebelum kita lahir, yaitu namanya Lauhil Mahfuz. Segala perbuatan baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia seperti kita, yaitu makhluk yang diberikan kekuasaan penuh terhadap ibadah, merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita lakukan. Akan tetapi manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kula panjenengan mereka semuanya saged membedakan antara nilai kebaikan dan nilai kejelekan. Mula sangka kuwi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala atas kebaikan sing dilakukan, sing dilakoni, sing diweruhi, sing digurone lan sing dilaksanakan, dan mengancam dengan siksaan atas perbuatan dosa yang dilakukan. Mungkin sedikit hal sing saged kawula aturaken tentang keimanan kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi apa yang saya ucapkan dengan dasar kitab Azwaja sageta dados pengingat kula panjenengan sedaya, sageta dados hal yang telah kita sanadkan atau kita talkinkan, bukan hanya mendengar dalam TV atau media-media yang telah kita dengarkan. Semoga sedikit ilmu sangat manfaat dan kula panjenengan sedaya. Amin. Sakrosipun acara nggih menika kenging doa baik yang sudah meninggal dumateng orang tua kula panjenengan sedaya lan mendoakan dumateng keluarga kula panjenengan sedaya, termasuk sing hadir dhateng mriki, dhateng istri kula panjenengan sedaya, dhateng putra putri kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah tansah maringi keselamatan dunia atas dunia akhirat, lan mugi Allah maringi ilmu ingkang bener, ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang beto kula panjenengan sedaya dhateng maksar, dhateng swarga Allah, lan dhateng kebenarane qada lan qadar Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum.